Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gali Alfianata dengan NIM 11870704042. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Teknik Elektro UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, di sini saya akan mencoba mempresentasikan dan juga memsimulasikan mengenai amplitude shift keying. Nah, di sini saya akan mensimulasikan amplitude shift keying ini menggunakan software MATLAB. Nah, kita langsung saja. Pengertian modulasi digital. Sinyal digital adalah sinyal data dalam bentuk pulsa dan hanya memiliki dua kondisi, yaitu 0 dan 1. Yang dimaksud dengan modulasi digital adalah proses penumpangan sinyal digital ke dalam sinyal pembawanya. Nah, modulasi digital pada dasarnya adalah proses pemodifikasian sifat dan karakteristik gelombang pembawa, sehingga bentuk gelombang pembawanya memiliki ciri-ciri bit 0 atau 1. Nah, lanjut. Pengertian dari ASK sendiri yaitu salah satu bentuk modulasi yang gelombang pembawanya dimodulasi berdasarkan amplitudo sinyal informasi digitalnya. Dalam sistem modulasi ASK, simbol biner 1 direpresentasikan dengan suatu ketinggian amplitudo tertentu pada gelombang pembawanya. Jika sinyalnya berupa 1, maka sinyal pembawa tersebut akan dikirimkan. Jika tidak, maka sinyal 0 yang akan dikirimkan. Dengan kata lain, munculnya frekuensi gelombang pembawa tergantung pada ada atau tidaknya sinyal digital. Nah, untuk gambarnya sendiri, jadi tadi pada amplitude yang pada dasarnya, jadi sinyal ASK ini, amplitude shift keying ini merepresentasikan dari tinggi amplitudonya. Nah, di mana amplitudo yang tingginya rendah maka akan direpresentasikan menjadi 0, sedangkan yang tinggi berarti sinyalnya 1. Nah, ini juga sama. Jadi perbedaannya pada tinggi amplitudonya. Nah, untuk rangkaiannya sendiri, nah ini merupakan suatu rangkaian amplitude shift keying. Nah, dengan modulasi dan demodulasinya. Nah, rangkaian ini dibuat pada MATLAB atau menggunakan Simulink di MATLAB. Nah, di sini ini merupakan rangkaian utama dari amplitude shift keying. Nah, di sini menggunakan digital clock sebagai input dan juga Bernoulli binary sebagai input bitnya. Nah, pada rangkaian utama ini terdapat modulator ASK dan juga demodulator ASK. Nah, yang nantinya output dari ini Bernoulli, terus kemudian modulator ASK, demodulator ASK akan dapat terlihat di scope ini nanti pada Simulink di MATLAB. Nah, kemudian dalam rangkaian modulator ASK, nah ini rangkaiannya jadi dalam satu rangkaian ini dibuat kembali subsistem, atau dalam modulator ASK ini terdapat kembali sebuah rangkaian. Nah, rangkaian tersebut adalah ini. Nah, ini rangkaian ini merupakan rangkaian modulator ASK. Nah, di dalam rangkaian modulator ASK ini juga terdapat rangkaian kembali, yaitu ASK modulator yang di dalamnya terdapat ini switch. Nah, kemudian tadi ada modulator ASK, kemudian dari output dari modulator ASK ini akan masuk ke demodulator ASK. Nah, pada demodulator ASK ini sinyal akan diolah kembali menjadi sinyal pembawanya. Nah, di sini
merupakan rangkaian demodulator ASK. Nah, pada rangkaian demodulator ini terdapat komparator. Nah, komparator ini merupakan subsistem juga, jadi di dalamnya ada rangkaian lagi. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke rangkaian saja. Nah, untuk rangkaiannya sendiri adalah seperti berikut yang tadi. Nah, ini rangkaian ini merupakan rangkaian amplitude shifting. Nah, di sini saya menggunakan MATLAB untuk membuat rangkaian ini di dalam simulingnya. Nah, untuk membuat rangkaian ini kita hanya perlu buat file new, kemudian new model. Nah, new model simuling model pada home. Nah, kemudian untuk membuat ininya rangkaiannya, nah kita tinggal klik library-nya. Nah, di sini library-nya, untuk membuat blok-blok tersebut kita hanya perlu mengetikkan komponen yang ada yang ingin kita gunakan. Misalkan di sini kita ingin menggunakan digital clock, kita tulis digital, kemudian search. Nah, maka akan muncul digital. Nah, tinggal kita pilih mana yang akan kita gunakan. Kemudian untuk memasukkan ke dalam ininya, maka kita tinggal menggeser saja ke sini. Dari ini diklik, ditahan, kemudian geser. Nah, dan dijadikan jadi ini. Kemudian kita tinggal merangkai saja. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi, bahwa pada rangkaian ini merupakan sistem utamanya. Nah, di sini ada subsistem atau di dalam kotak ini modulator ASK, dan demodulator ASK ini terdapat kembali rangkaian penyusunnya. Nah, jadi inputan di sini masuk ke modulator ASK, kemudian output dari ASK ini masuk ke demodulator. Nah, dari demodulator barulah terlihat outputnya pada scope ini. Nah, jadi pada dasarnya dari input di sini, input awal ini, nah kita memasukkan sinyal asalnya misalkan 01. Nah, kemudian di modulator ini diubah sinyalnya menjadi amplitudenya diubah. Nah, sinyal pembawa tadi diubah amplitudenya. Kemudian output tersebut diubah lagi pada demodulator. Nah, kemudian outputnya, jadi pada dasarnya output dari demodulator ini sama dengan input dari Bernoulli dan digital clock ini. Nah, untuk subsistemnya sendiri kita tinggal klik 2 kali. Nah, ini untuk subsistem dari modulator ASK tadi. Nah, kemudian kita klik lagi. Nah, ada subsistem lagi. Nah, kita tinggal klik. Nah, ini untuk subsistemnya. Dan yang ini untuk demodulator. Untuk demodulator, ini ada komparator juga. Nah, kemudian setelah rangkaian ini dibuat, nah kita tinggal mengatur nih. Kita bisa mengatur parameternya. Kita perlu mengatur juga parameternya. Begitupun di dalam ini sinyal-sinyal di sini komponennya diatur parameternya. Nah, setelah rangkaian dibuat, kemudian kita langsung compile saja. Nah, kita compile. Nah, maka berarti rangkaian berhasil. Nah, jadi untuk outputnya sendiri, nah kita tinggal lihat di scope. Nah, ini untuk outputnya sendiri. Nah, jadi ini output
inputan dari Bernoulli tadi dan juga clock. Jadi inputannya berupa sinyal 0 dan 1. Nah, kemudian ini adalah output dari modulator ASK. Nah, kemudian ini kemungkinan ini pada modulator ASK ini ada error ternyata, sehingga si outputnya ini berbentuk kurang sempurna gitu. Nah, harusnya berbentuk sinyal seperti sinyal sinusoidal ya di sini, dimana amplitudenya ini di sini nih sebelah sini kecil amplitudenya. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini amplitudenya tinggi, sehingga direpresentasikan yang kecil ini 0 dan yang tinggi ini 1. Kemudian output dari modulator ASK ini masuk ke demodulator ASK. Nah, pada demodulator ASK inputan tadi diubah kembali menjadi sinyal asalnya. Nah, sehingga sinyal asalnya berupa sinyal 0 dan 1. Nah, sama seperti yang awal tadi. Itu untuk dasar dari amplitude shift keying dan cara merangkai rangkaian blok diagramnya pada Simulink ini. Mungkin untuk presentasi dari saya dicukupkan sekian saja. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.